Port authorities are bracing for a major impact. According to Port of Seattle Commissioner Ryan Culkins, there could be a 40% drop in vessels in container traffic the next few weeks. Baru-baru ini, Donald Trump menyebut pelabuhan-pelabuhan Amerika yang kosong sebagai hal positif, khususnya pelabuhan Los Angeles. Saat ini, pelacak kapal menunjukkan banyak kapal kargo berlabuh, tanpa ada yang datang atau pergi. Dalam 1 minggu, pelabuhan Long Beach, salah satu yang tersibuk, mengalami penurunan kargo sebesar 40%. Pelabuhan Los Angeles juga mengalami penurunan 25% dalam produksi bulan ini, sementara Seattle mencapai titik terendah dengan tidak adanya kapal kontainer yang berlabuh. Situasi ini bukan akibat perang atau pandemi, melainkan mencerminkan kondisi sistem pelabuhan Amerika Serikat pada Mei 2025. Penyebab utama bukan penurunan permintaan, tetapi penghentian yang disengaja akibat kebijakan perdagangan yang tidak stabil dan tarif tinggi. Hal ini memaksa bisnis di seluruh negeri menghentikan rantai pasokan dan menunggu kondisi membaik. Dengan penangguhan tarif mendadak selama 90 hari, pembekuan ini mulai mencair dengan cepat. Sebuah tsunami kargo yang tertunda sedang menuju pelabuhan-pelabuhan Amerika Serikat. Pertanyaannya bukan apakah sistem akan rusak, tetapi seberapa parah kerusakannya. Ketika tarif melonjak, aktivitas bisnis terhenti. Pelabuhan berkurang operasinya, derek berhenti, jam kerja dipangkas, dan jadwal terminal menipis. Tidak ada yang dapat merencanakan ke depan, baik pekerja, pengangkut, maupun pengecer. Sebelum kekacauan, terdapat keheningan yang mencekam, bukan akibat bencana, tetapi akibat penghentian yang disengaja dalam rantai pasokan. Selama 6 minggu terakhir, tarif yang melonjak hingga 145% terhadap impor dari Cina memaksa bisnis Amerika Serikat menghadapi pilihan sulit, menyerap biaya tinggi atau menghentikan pengiriman sepenuhnya. Banyak yang memilih untuk berhenti. Pengecer, pedagang grosir, dan perusahaan logistik membekukan operasinya, bukan karena kurangnya permintaan, tetapi karena memindahkan barang menjadi tindakan yang merugikan secara finansial. Charles van der Steen, Presiden Maersk North America, melaporkan penurunan 30 hingga 40% dalam volume kargo dari Cina ke Amerika Serikat. Ini bukan sekadar penurunan, melainkan kejatuhan bebas. Sebagai respons, perusahaan pelayaran menarik 20% kapasitas dari rute ini dan mengalihkan kapal ke pasar yang lebih stabil. Seluruh rantai pasokan terhenti. Beberapa importir mencari alternatif dengan mengalihkan barang ke Kanada, memarkir kontainer di seberang perbatasan untuk menunggu tarif berlaku. Sementara itu, yang lain memangkas lini produk dan hanya mengirimkan barang dengan margin tinggi untuk bertahan. Ini bukan rencana jangka panjang, tetapi langkah putus asa di tengah perubahan kebijakan yang tidak terduga. Pelabuhan-pelabuhan pun menjadi yang paling terpukul oleh pembekuan ini, dengan terminal yang kosong dan derek yang tidak beroperasi menjadi pemandangan biasa. Namun, dengan keringanan tarif, segalanya akan berubah. Banjir kargo akan segera datang, dan pelabuhan-pelabuhan Amerika akan menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini, pelabuhan di seluruh negeri terpuruk, jumlah staf terminal dikurangi, jadwal derek dipangkas, dan banyak pekerja dipulangkan atau dipindahkan. Selama berminggu-minggu, industri perdagangan maritim terhenti. Tidak ada garis waktu atau kepastian. Hanya kenyataan suram bahwa tidak melakukan apa-apa lebih aman daripada mengimpor dengan kerugian. Namun, keadaan kini mulai berubah. Jeda hati-hati ini tampak seperti langkah yang mahal. Pada 12 Mei 2025, Amerika Serikat dan Cina mengumumkan deeskalasi yang mengejutkan, dengan tarif barang-barang dari Cina turun hingga 30%. Meskipun masih tinggi, angka ini memberikan kelegaan dibandingkan tarif sebelumnya. Ini adalah jendela waktu 90 hari, kesempatan singkat bagi bisnis untuk bertindak. Bagi para pengecer, ini seperti sinyal untuk mulai bergerak, dengan lampu kuning berkedip cepat memperingatkan bahwa kesempatan ini akan segera tertutup. Reaksi para pengecer sangat cepat. Mereka mulai memenuhi inventaris lebih awal dari biasanya, berlomba-lomba memesan dan mengisi kontainer dengan berbagai barang, mulai dari perlengkapan sekolah hingga produk liburan dan elektronik. Ini bukan permintaan normal. Ini adalah kepanikan yang terpendam, dipicu oleh kesempatan mendesak.
Pesanan yang tertunda selama lonjakan tarif kini mendapat lampu hijau, diproduksi secara massal, dan dimuat ke kapal. Namun, ada kendala yang harus dihadapi. Pengiriman global bukanlah layanan cepat seperti Amazon Prime. Diperlukan waktu 3 hingga 4 minggu bagi kargo untuk berlayar dari Cina ke pantai barat, dan 4 hingga 6 minggu untuk mencapai pantai timur. Ini berarti gelombang barang tidak akan berkurang hingga akhir Juni, dan akan mencapai puncaknya pada bulan Juli, saat pelabuhan masih berupaya memulihkan diri dari pengurangan operasi selama berminggu-minggu. Bahaya sesungguhnya terletak pada ketidaksesuaian antara urgensi dan kesiapan. Bisnis bergerak sangat cepat, tetapi pelabuhan dan infrastruktur pengiriman masih beroperasi pada kecepatan rendah. Para operator berusaha keras meningkatkan kapasitas, tetapi memulai kembali rotasi kapal, merekrut staf, dan mengembalikan peralatan pelabuhan memerlukan waktu. Berbeda dengan e-dagang, rantai pasokan fisik tidak dapat beradaptasi atau pulih dengan cepat. Ada juga pertanyaan lebih besar yang membayangi. Apa yang terjadi jika jendela 90 hari itu ditutup tanpa kesepakatan baru? Jika tarif melonjak kembali, semua upaya ini bisa berubah menjadi mimpi buruk logistik. Pelabuhan yang harus melambat untuk bertahan kini diminta untuk kembali beroperasi dengan kecepatan penuh. Mesin-mesin pelabuhan dingin, tenaga kerja tersebar, dan gelombang besar kargo sudah terlihat di cakrawala. Mereka perlu kencangkan sabuk pengaman, karena situasi ini berpotensi menjadi berantakan. Jika tarif melonjak kembali hingga 145%, barang-barang yang tiba di tengah pengiriman pada bulan Agustus bisa menjadi beban keuangan. Ini adalah taruhan berisiko yang mereka ambil, mempertaruhkan tidak hanya pasar global, tetapi juga waktu politik yang tidak menentu. Sistem logistik Amerika tidak dirancang untuk menghadapi kekacauan. Ia berkembang dalam suasana kepastian, di mana pelabuhan, jalur pelayaran, gudang, dan pengangkut jarak jauh bergantung pada volume stabil, jadwal yang dapat diandalkan, dan proses serah terima yang lancar. Ketika semuanya berjalan baik, barang dapat mengalir dengan mudah melintasi lautan, perbatasan, dan negara bagian. Namun, ritme ini telah terganggu 2 kali. Pertama, terjadi pembekuan impor selama 6 minggu ketika banyak bisnis mundur akibat beban tarif yang tinggi. Kemudian, datanglah banjir panik, di mana perusahaan-perusahaan berlomba-lomba mengimpor sebanyak mungkin dalam 90 hari yang tidak menentu dengan tarif lebih rendah. Serangan mendadak ini telah mengubah rantai pasokan menjadi permainan reaksi berisiko tinggi yang sulit dikelola. Raksasa pelayaran seperti Maersk, yang sebelumnya memangkas 20% kapasitas kapal di rute Amerika Serikat-Cina, kini berupaya keras untuk membawa kembali kapal-kapal tersebut. Namun, penempatan ulang kapasitas tidak semudah membalik telapak tangan. Ini memerlukan pengaturan ulang rotasi kapal global, penugasan kembali awak kapal, dan pengamanan slot berlabuh di pelabuhan, sambil menghindari kemacetan di lokasi lain. Sementara itu, operator pelabuhan bersiap menghadapi lonjakan volume tanpa mengetahui ukuran atau durasinya. Perilaku pemuatan awal, di mana bisnis terburu-buru mengimpor sebelum perubahan kebijakan, menciptakan lonjakan volume tajam yang membebani sistem. Ruang terminal berkurang, penyumbatan rel kereta api terjadi, dan kapasitas angkutan truk menyusut. Kekacauan menyebar ke setiap mata rantai dalam rantai pasokan. Upaya mereka untuk beradaptasi juga disertai pengorbanan. Beberapa operator mengganti kapal dengan yang lebih besar, yang memerlukan dermaga lebih dalam, lebih banyak derek, dan waktu bongkar muat lebih lama, sehingga membebani pelabuhan yang sudah kewalahan. Yang lain mempercepat jadwal pelayaran, mendorong kapal untuk bergerak dan berbalik lebih cepat, yang berisiko menimbulkan penundaan di wilayah lain. Ini tidak berkelanjutan. Rantai pasokan dirancang untuk menangani tekanan secara bertahap, bukan secara tiba-tiba. Jika lonjakan ini berbenturan dengan ketidakpastian kebijakan baru, keterlambatan bea cukai, atau kekurangan tenaga kerja, tidak hanya segalanya akan melambat, sistem bisa terhenti. Inti dari kekacauan ini bukanlah tarif atau biaya pengiriman, melainkan ketidakpastian. Tarif sebesar 30% memang tinggi, tetapi bisnis dapat mengantisipasinya.
Yang tidak dapat mereka rencanakan adalah perubahan kebijakan yang terjadi dalam hitungan minggu tanpa arah atau peringatan yang jelas. Itulah yang merusak sistem. Suatu hari, tarif 145% menghentikan rantai pasokan. Berikutnya, penangguhan hukuman selama 90 hari memicu gelombang permintaan yang gila-gilaan. Namun, apa yang akan terjadi selanjutnya? Waktu yang akan menjawabnya. Roller coaster ini telah mengubah perdagangan global menjadi kasino berisiko tinggi. Para importir kini memesan barang bukan karena strategi cerdas, tetapi karena ketakutan akan persyaratan yang lebih ketat di masa mendatang. Para pengecer berlomba-lomba mengangkut barang melintasi lautan, tanpa mengetahui tarif apa yang akan dikenakan saat kontainer berlabuh. Beberapa beruntung, tetapi banyak yang akan mengalami kerugian besar. Perusahaan besar hampir tidak mampu menanggung biaya kekacauan ini, sementara usaha kecil terpaksa membekukan operasinya. Mereka tidak dapat melindungi diri dari risiko seperti yang dilakukan raksasa industri, tidak bisa menelan keuntungan mendadak, dan jelas tidak dapat merombak rantai pasokan dalam semalam. Akibatnya, rantai pasokan tidak lagi bersifat strategis. Mereka menjadi reaktif, berjuang untuk mengimbanginya. Perencanaan yang baik kini telah mati. Penundaan menjadi hal yang normal, dan kepanikan menjadi rutinitas sehari-hari. Dari pelabuhan hingga sopir truk dan rak-rak toko, semua orang bersiap menghadapi guncangan berikutnya. Apa yang dulunya merupakan jaringan logistik yang dirancang untuk efisiensi kini berubah menjadi sistem yang berjuang untuk bertahan hidup. Di balik setiap pelabuhan yang macet dan truk yang terlambat, terdapat orang-orang nyata. Pekerja lepas pantai tidak bisa mengandalkan shift yang tetap. Sopir truk terpaksa duduk dalam antrian tak berujung, tanpa dibayar untuk waktu yang terbuang. Para importir kecil terjaga, gelisah, mempertimbangkan apakah akan bertaruh pada pengiriman ketika tarif bisa melonjak di tengah perjalanan. Ini bukan sekadar kekacauan logistik. Ini adalah masalah emosional dan finansial yang sangat manusiawi. Rantai pasokan bukan hanya sekadar sistem. Mereka adalah manusia yang kini berlari membabi buta. Apa yang terjadi di pelabuhan-pelabuhan Amerika bukanlah masalah yang sekali lewat, ini adalah peringatan merah yang berkedip. Rantai pasokan modern tidak dapat berfungsi jika dipaksa untuk berlari cepat, kemudian berhenti, dan berlari cepat lagi tanpa pemberitahuan. Kapal sudah siap, pelabuhan memiliki kapasitas, dan alatnya tersedia. Namun, semua itu tidak akan berhasil jika kebijakan yang berubah-ubah membuat setiap pengiriman menjadi pertaruhan. Ini bukan hanya tentang tarif. Ini tentang kekacauan yang ditimbulkan akibat perubahan yang datang tanpa peringatan atau logika. Biaya sebenarnya bukan hanya harga yang lebih tinggi, tetapi juga hilangnya prediktabilitas, kelumpuhan perencanaan, dan terkikisnya kepercayaan dalam perdagangan global. Jika Amerika ingin bersaing, mereka perlu memperlakukan rantai pasokan sebagai infrastruktur penting, bukan sebagai alat tawar-menawar dalam kesepakatan jangka pendek. Apa yang menumpuk di pelabuhan-pelabuhan bukan hanya kargo, tetapi juga tagihan ketidakpastian yang telah terakumulasi selama berbulan-bulan. Sudah saatnya mereka mulai memperhatikannya. Krisis yang melanda pelabuhan-pelabuhan Amerika Serikat mencerminkan tantangan besar dalam sistem rantai pasokan global. Ketidakpastian kebijakan perdagangan dan lonjakan tarif telah menyebabkan penghentian operasi dan kekacauan yang merugikan banyak bisnis. Meskipun ada harapan baru dengan penurunan tarif, muncul sebuah pertanyaan yang tetap menggelayuti di pikiran kita. Apakah langkah penurunan tarif yang diambil oleh Amerika dan China dapat menjadi fondasi untuk menciptakan stabilitas jangka panjang dalam perdagangan global? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan notifikasi pada video ini, agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam geopolitik, ekonomi global, dan perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.